Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ustazah doakan semoga Ananda semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita baca secara bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Semoga dengan membaca doa tersebut nantinya Ananda dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Taib, seperti yang Ananda lihat, sekarang kita telah memasuki tema 4. Sekarang kita telah masuk tema 4. Tema kita pada tema 4 ini yaitu globalisasi. Ya, hari ini kita akan membahas yang namanya globalisasi. Apa itu globalisasi? Apakah kita sekarang berada di era globalisasi? Apa pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita pelajari mengenai globalisasi dengan seksama ya. Jadi, globalisasi itu asal katanya berasal dari bahasa Inggris ya. Globalisasi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalization. Apa artinya? Ketika Ananda menemukan sebuah kata yang berakhiran si, seperti globalisasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan yang lain sebagainya ya, yang berakhiran si itu menunjukkan kata tersebut bermakna sebuah proses. Ya, bermakna sebuah proses. Jadi, globalisasi ini adalah sebuah proses masuknya suatu negara ke pergaulan dunia. Ya, proses masuknya suatu negara ke pergaulan dunia. Jadi globalisasi ini adalah proses masuknya suatu negara ke pergaulan dunia. Jadi globalisasi tidak bisa kita elakkan, ya, tidak bisa kita pisahkan dari suatu negara. Kita tidak bisa mengelak dari yang namanya globalisasi, ya, tetapi kita ya harus berpandai-pandai dalam menghadapi era globalisasi ini. Istilah globalisasi digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan, baik itu dalam perubahan dalam masyarakat ataupun dalam perubahan masyarakat dunia. Untuk lebih jelas, teks berikut. Globalisasi, dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca, baik itu di surat kabar ataupun majalah. Jadi, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Globalisasi artinya adalah proses mendunia.
seluruh bangsa dan negara di muka bumi semakin terhubung antara satu negara dengan negara yang lainnya. Seakan-akan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jerman, Jepang, Korea, Cina, Amerika, dan berbagai negara lainnya. Begitupun dengan produk negara kita, yaitu produk Indonesia, juga bisa kita temukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung, baik itu dari televisi maupun dari handphone dengan bantuan internet, ya. Jadi, kita merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat maupun keluarga. Jadi, itu adalah salah satu manfaat positif, ya, pengaruh positif dari globalisasi. Sekarang, apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi globalisasi ini? Jadi, kita akan melihat apakah globalisasi itu bermanfaat atau tidak, ya. Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Sekarang, coba Ananda perhatikan lingkungan sekitar Ananda. Pernahkah Ananda berbelanja ke supermarket? Jadi, ketika orang tua Ananda belanja ke suatu supermarket, ya, ataupun swalayan, coba Ananda ikut sekali-sekali agar Ananda tahu produk-produk apa saja yang dijual di supermarket. Jadi, ketika kita berbelanja di supermarket, kita akan menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produk Jerman. Apakah makanan dan produk produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif atau pengaruh positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih itu menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia tanpa jeda waktu. Jadi dalam hitungan detik, dalam sekejap, berita penting dan populer itu bisa tersampaikan ke berbagai ke segala penjuru dunia. Namun perlu kita waspadai. Ananda perlu waspada, ya. Globalisasi selain mempunyai dampak yang positif, tetapi juga dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh yang positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh yang negatif. Saat-saat ini bisa Anda lihat di kota besar di Indonesia, anak-anak remajanya itu gemar menikmati tayangan dari Korea. Bukan hanya menikmati, tetapi mereka juga meniru bagaimana cara berpakaiannya, ya. Apakah itu sesuai dengan nilai-nilai budaya kita? Sebenarnya kita, ya, apabila kita melihat atau meniru suatu kebudayaan dari orang lain,
Kalau itu tidak sesuai dengan agama kita, maka kita tidak boleh untuk mengikutinya. Jadi, pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, benteng nilai budaya yang kuat tidak mustahil nilai luhur bangsa akan luntur akibat globalisasi. Jadi, ketika ada pengaruh-pengaruh yang datang ya dari luar negeri ke dalam negeri, misalnya itu budaya barat, kita tidak boleh menerima semua pengaruh tersebut. Kita ya sebagai anak yang baik, sebagai anak yang cerdas, kita harus memfilter. Kita harus menyaring apakah budaya yang masuk ini sesuai dengan agama kita, apakah kita patut untuk mengikutinya, ya itu harus kita tanyakan, itu kita harus telaah terlebih dahulu. Jadi kita harus menyaring semua informasi dan budaya yang masuk dari luar ke dalam negeri, ya nak ya. Jangan sampai itu merusak akhlak Ananda. Jadi, globalisasi bersifat multidimensi. Apa maksudnya? Jadi, globalisasi mempengaruhi di berbagai aspek kehidupan, baik itu di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Sekarang kita akan lihat satu persatu. Pertama-tama kita akan lihat dalam bidang sosial. Di dalam bidang sosial, ya, ini dalam ruang lingkup masyarakat Indonesia. Ketika kita lihat bidang sosial, contohnya masyarakat yang tinggal di pedesaan, ya, mayoritas itu mereka mempunyai mata pencarian sebagai petani, ya nak ya. Dan biasanya masyarakat pedesaan itu memegang teguh adat istiadatnya. Sedangkan masyarakat di perkotaan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, ya, tetapi juga mengembangkan usaha-usahanya di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Sedangkan dalam bidang budaya, keanekaragaman budaya di Indonesia itu ditunjukkan dalam bentuk rumah adat, tarian, dan pakaian adat. Dan dalam bidang ekonomi, keberagaman ekonomi Indonesia salah satunya dapat dilihat dari berbagai jenis pekerjaan. Sekarang, ya, kita akan membahas globalisasi memberikan pengaruh bagi masyarakat dunia di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Yang tadi itu pengaruh globalisasi di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan masyarakat Indonesia. Kalau yang ini pengaruh globalisasi bagi masyarakat dunia. Itu tetap di tiga bidang tadi. Yang pertama di bidang sosial, yang kedua bidang budaya, dan yang ketiga di bidang ekonomi. Yang pertama, di bidang sosial, pengaruh bagi masyarakat dunia, yang pertama itu mudahnya bahasa asing masuk. Ya, jadi bahasa asing itu mudah masuk ke suatu negara. Misalnya negara Indonesia, ya. Bahasa asing yang mudah masuk itu sangat banyak. Contohnya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan bahasa asing lainnya, ya. Itu bisa masuk ke dalam negeri dengan berbagai aspek. Misalnya dengan melalui jaringan internet, kita bisa melihat atau mengakses di handphone kita masing-masing, ataupun kita mempunyai teman dari negara-negara lain. Itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi bahasa asing mudah masuk ke negara kita. Yang kedua, pengaruhnya di bidang sosial itu masyarakat menjadi heterogen. Apa maksudnya? Maksudnya adalah
masyarakat itu berbeda ya. Mereka semakin maksudnya masyarakat itu beraneka ragam. Beraneka ragam dalam bidang baik itu di dalam bidang sukunya ya. Sukunya berbeda, budayanya berbeda, bahasanya berbeda, adat istiadatnya juga berbeda ya. Itu juga salah satu pengaruh globalisasi di masyarakat dunia. Selanjutnya, pekerja perempuan menempati pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi, ketika kita lihat pada zaman sekarang, perempuan juga aktif ya, dan sudah mampu bekerja di bidang pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Itu tidak asing lagi pada zaman sekarang. Dan yang tiga tersebut adalah pengaruh yang positif, sedangkan pengaruh negatifnya ya globalisasi di masyarakat dunia di bidang sosial itu hilangnya rasa gotong royong. Dan munculnya egoisme di antara masyarakat. Jadi masyarakat itu lebih menjadi individualistis ya. Mereka tidak peduli dengan orang lain ya, tidak peduli dengan tetangganya dan menimbulkan ya yang namanya egoisme di antara masyarakat. Sehingga tidak ada lagi gotong royong ya. Tidak ada lagi budaya saling menyapa misalnya ya, itu tidak ada lagi karena itu adalah pengaruh dari globalisasi. Kalau kita lihat ya, semua orang itu asik dengan handphonenya sehingga dia tidak sadar ataupun tidak melakukan komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Itu adalah fenomena pada zaman sekarang. Tetapi itu adalah contoh yang tidak baik dan itu adalah salah satu sikap yang tidak terpuji. Jadi jangan dicontoh ya. Sekarang kita akan lihat pengaruh globalisasi bagi masyarakat dunia itu di bidang budaya. Yang pertama, mudahnya budaya asing masuk ke dalam negeri ya. Jadi salah satu faktor terbesar mudahnya budaya asing itu masuk ya, kita bisa mengakses apapun budaya-budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat luar negeri itu bisa kita akses di handphone kita melalui jaringan internet. Salah satunya ya itu bisa kita lihat pada kebiasaan para remaja sekarang. Mereka kebanyakan meniru gaya-gaya berpakaian dari orang Korea. Katanya itu adalah kekinian, tetapi apakah itu sesuai dengan ajaran agama kita? Belum tentu ya. Jadi perlu Ananda sharing informasi yang Ananda terima. Yang kedua, diadopsinya model-model pakaian luar negeri. Jadi, barang-barang luar negeri itu bisa dengan mudah masuk ke dalam negeri dengan adanya kegiatan impor dan banyaknya imigrasi. Apa itu imigrasi? Imigrasi adalah perpindahan seseorang dari suatu negara ke negara lain. Jadi, karena ada beberapa kepentingan yang mengharuskan seseorang tinggal di negara lain, maka dia menjadi warga negara tersebut. Itu adalah imigrasi, perpindahan seseorang dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan dampak negatifnya di bidang budaya yaitu mudah terpengaruh oleh budaya barat serta hilangnya budaya tradisional. Sekarang kita akan melihat pengaruh globalisasi bagi masyarakat dunia di bidang ekonomi. Yang pertama, terbukanya pasar internasional. Jadi, pada saat sekarang ini, ya,
itu pasar internasional itu telah terbuka, ya. Di pasar tradisional tersebut itu bisa membeli dan menjual berbagai produk yang ada di negara-negara. Jadi produk yang dijual ataupun yang dibeli di pasar internasional itu berasal dari banyak negara, ya. Dan yang kedua, itu terciptanya bisnis e-commerce. Apa artinya? Artinya adalah terciptanya bisnis perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik ini sudah kita rasakan pada saat ini. Apa contohnya? Contohnya, kita bisa membeli suatu barang dan kita bisa menjual suatu produk ataupun barang ataupun jasa itu melalui elektronik, ya. Contohnya melalui televisi, melalui handphone dengan bantuan jaringan internet. Dan yang ketiga, terciptanya mesin-mesin canggih untuk menunjang proses produksi. Dan untuk dampak negatifnya di bidang ekonomi, yaitu terhambatnya pertumbuhan industri lokal, ya, karena barang-barang impor itu kualitasnya lebih bagus, ya, dan harganya pun lebih terjangkau, maka itu dapat melemahkan pertumbuhan industri lokal kita. Dan kegiatan impor melebihi kegiatan ekspor, kesenjangan sosial, dan tumbuhnya kapitalisme. Dan gaya hidup masyarakat pun akan meniru-niru dari budaya Barat. Jadi, bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Caranya adalah dengan berpikir global dan bertindak lokal. Jadi, berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Sekarang, coba Anda perhatikan poster berikut. Poster berikut, ya, bertuliskan berpikir global, bertindak lokal. Coba Anda diskusikan bersama teman, saudara, maupun orang tua, apa maksud dari poster berikut. Ya, posternya bertuliskan berpikir global, bertindak lokal. Jadi, maksudnya adalah globalisasi itu adalah gelanggang pertaruhan kita sebagai bangsa dan umat manusia. Jadi, hal tersebut sangat terasa pengaruhnya di bidang kehidupan, dan tak seorang pun dapat mengisolasi diri ataupun mengelak dari globalisasi. Kita harus mampu menyaring atau memfilter, kemudian mengambil yang positif dan meninggalkan yang negatif. Ya, itu adalah salah satu cara agar kita tidak tergilas dari roda globalisasi. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan dengan memegang teguh, ya, ajaran agama serta nilai-nilai luhur dan akar budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Tahukah Ananda bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Jadi, ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Jadi, salah satu cara kita, ya, mencintai tanah air ini yaitu dengan memproduksi ataupun menggunakan produk-produk di dalam negeri. Salah satunya adalah batik. Ya, batik adalah produk Indonesia yang sudah mendunia. Sekarang, coba Anda perhatikan 3 gambar berikut. Coba Anda kelompokkan gambar-gambar mana sajakah yang termasuk reklame dan mana gambar yang bukan reklame.
Apakah Anda tahu apa itu reklame? Dimaksud dengan reklame adalah sesuatu yang digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan suatu produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran untuk membeli barang yang ditawarkan. Jadi ada beberapa jenis reklame, di antaranya adalah poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Jadi, reklame itu biasanya ada yang bersifat komersial dan ada non-komersial. Reklame yang bersifat komersial itu digunakan biasanya oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan reklame yang bersifat non-komersial itu digunakan oleh masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya untuk menginformasikan tentang hidup bersih, hemat energi, menghindari narkoba, dan yang lain-lain ya. Jadi reklame itu harus dibuat semenarik mungkin. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat reklame yaitu yang pertama, slogannya harus jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasanya adalah menggunakan bahasa yang baik, menarik, dan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasinya harus menarik dan mudah diingat. Dan yang terakhir, tata letak dari gambar dan tulisannya juga harus diatur sedemikian rupa ya. Jadi inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat reklame agar masyarakat ataupun orang lain tertarik untuk membeli suatu barang ataupun produk yang kita informasikan. Mungkin pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan esok hari. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.